Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Arsya. Hari ini Kak Arsya akan bercerita tentang indahnya agama Islam ya adik-adik ya. Adik-adik udah dengar belum cerita Kak Arsya dan video-video sebelumnya adik-adik? Udah sih Kak, tapi kok lupa ya Kak, kemarin kita cerita apa sih Kak? Orang yang masuk Islam saat perang berkecamuk maka ia tidak boleh dibunuh. Oke. Yang sebelumnya lagi, bagaimana cara Rasulullah memperlakukan tawanan perang adik-adik. Oh, yang tetap baik dan lemah lembut meskipun kepada musuh ya Kak? Iya adik-adik. Kalau hari ini cerita apa kita Kak? Hari ini cerita tentang Fathu Makkah adik-adik. Apa itu Kak? Fathu Makkah itu penaklukan kota Mekah adik-adik. Perang Kak? Bukan adik-adik, sebentar Kak Asa ceritakan dulu ya adik-adik ya. Oke Kak. Adik-adik sudah paham kan kenapa Rasulullah terusir dari kota Mekah? Kayaknya aku ingat samar-samar dari kisah hijrah. Kenapa sih Kak? Ingetin dong. Karena orang kafir Quraisy itu apa ya gitu, pokoknya jahat sama Nabi Muhammad SAW dan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW tetap tinggal di Mekah, Nabi Muhammad bisa terbunuh adik-adik. Makanya Nabi harus keluar dari Mekah ya Kak? Iya adik-adik. Hijrah. Iya adik-adik, ke Madinah. Terus Kak, padahal sebenarnya Rasulullah nggak kepengen ya Kak ya? Enggak adik-adik. Nah, saat meninggalkan kota Mekah, Rasulullah berkata dengan sedih kepada kota Mekah, "Kamu adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau aku tidak dikeluarkan darimu oleh kaumku, maka aku tidak akan keluar." Nah, sebenarnya Nabi mencintai kota Mekah ya Kak ya? Iya adik-adik. Jadi ketika terusir dari Mekah, sebenarnya Nabi sedih. Iya. Lalu bagaimana Kak ketika nanti Nabi kembali ke kota Mekah? Gimana Ayo. tuh Kak? Apa yang terjadi setelah 8 tahun kemudian? Kan diusir ya Kak ya? Berarti dendam nggak Kak Nabi sama orang-orang kafir Quraisy di Mekah? Kita lihat saja setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang sangat besar adik-adik. Wow, Masya Allah. Kira-kira jumlahnya berapa adik-adik? Besar ya Kak ya? Ya, 1.000, salah, 2.000, salah. 3.000. 10.000 adik-adik. Wow, Masya Allah. Bawa pasukan besar buat apa Kak? Buat perang? Bukan adik-adik. Kok bukan Kak? Kan tadi Nabi diusir dari Mekah. Aku pikir kembali ke Mekah untuk gantian ngusir orang-orang kafir Quraisy. Enggak, kita lanjutkan ceritanya. Gimana Kak? Saat sampai di kota Mekah, Nabi Muhammad berpesan kepada pasukannya, "Jangan membunuh salah seorang pun dari penduduk Mekah, kecuali ia yang menghalangi atau dia yang memerangi kita." Jadi Nabi datang damai ya Kak ya? Iya, Bukan buat perang ya? bukan. Nggak boleh pasukannya mengusir penduduk Mekah, memerangi, nggak boleh. Enggak. Berpesannya gimana Kak tadi Kak? Tidak boleh membunuh siapapun. Terus Nabi titip pesan ke siapa Kak? Ke Abu Sufyan, Siapa dia? salah satu pemuka kaum kafir Quraisy yang telah masuk Islam.
Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke masjid, maka dia akan aman. Dan siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu menutup pintunya, dia akan aman. Oke, jadi Nabi itu kalau nggak diperangi, nggak mau perang ya Kak Iya. ya, maunya dengan penuh kedamaian. Iya, adik. Masya Allah. Padahal dulu 8 tahun yang lalu orang-orang kafir Quraisy itu jahat sama Nabi ya Kak ya, sampai mau membunuhnya Kak. Iya. Jahat banget ya Kak ya. Tapi Nabi sangat pemaaf. Iya. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak sombong, adik-adik. Nabi itu menundukkan kepalanya, tanda tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika masuk Mekah, Iya. kota yang sangat beliau cintai ya. Iya, adik-adik. Terus Kak, Nabi ngomong apa lagi sama orang-orang kafir Quraisy? Nah, jadi Nabi ngomong sama orang kafir Quraisy. Kira-kira nih, apa yang akan aku lakukan saat aku kembali ke kota Mekah? Nah lo, orang-orang kafir Quraisy takut tuh pasti ya Kak ya. Mereka ingat betapa buruknya perilaku mereka saat mengusir Nabi Muhammad SAW. Mereka ingat bagaimana mereka berencana untuk membunuh beliau. Mereka juga ingat mereka menyerang beliau dalam beberapa peperangan. Hari ini orang kafir Quraisy berpikir hari ini adalah saatnya Nabi Muhammad SAW untuk membalas dendam, adik-adik. Takut mereka ya Kak ya. Nabi udah datang dengan pasukan yang besar lagi ya Kak ya. Mereka tidak dapat memeranginya, adik-adik. Nggak bisa ngelawan mereka ya Kak ya. Enggak, Pasti kalah adik-adik. ya. Akhirnya gimana Kak? Nah, namun Nabi Muhammad tidak membalas dendam kaum kafir Quraisy, adik-adik. Akhirnya kaum kafir Quraisy setelah melihat akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, mereka semua berbondong-bondong masuk Islam, adik-adik. Tadi kan Nabi bertanya sama orang kafir Quraisy, apa yang kalian pikir akan aku lakukan gitu ya Kak? Iya. Ternyata Nabi akhirnya malah bilang apa Kak? Apa ya adik-adik ya? Pada hari ini tidak ada cercaan bagimu dan semoga Allah mengampunimu. karena dia Dia adalah Maha Penyayang dari yang penyayang. yang penyayang, adik-adik. Itu kayaknya ucapannya pernah dengar Kak. Ucapan siapa itu Kak? Nabi Yusuf, adik-adik, Oh. kepada saudaranya yang telah melempari Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi Nabi Yusuf dulu juga dijahatin sama saudara-saudaranya. Iya. Nabi Yusuf juga pemaaf, Iya. bilang begitu sama saudara-saudaranya. Iya. Nah Rasulullah juga mengikuti gitu ya Iya. Kak ya. Akhirnya pergilah, sekarang kalian bebas. Makanya karena sudah melihat betapa mulianya akhlak Rasulullah, akhirnya kaum kafir Quraisy tersentuh hatinya ya Kak ya, dapat hidayah mereka. Akhirnya mereka Masuk Islam berbondong-bondong, Masya Allah. adik-adik. keren ya Kak ya Nabi Iya, kita. adik-adik. Tambah ngefans nggak Kak sama Nabi kita? Tambah dong, adik-adik. Sekarang habis ceritanya. Tapi besok ada cerita lagi kan Kak? Gak tahu, adik-adik. Insya Allah. Insya Allah. Adiknya Kak Asyad mau ikutan. Ini adik Asyad nih, namanya Uwais. Oke deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum